Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan Sultra Cerdas edisi ke-96. Pada malam hari ini kita akan membahas Quo Vadis Asesmen Nasional, Konsep dan Aplikasi Praktis yang akan dibawakan oleh Bunda Ica Hodijah, pengamat pendidikan. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu CV dari Bunda Ica. Lahir tanggal 7 September 1961 di Kota Malang, menikah dengan mempunyai 2 orang anak. Alamat beliau kalau yang ke Jakarta mungkin bisa silaturahmi di Jalan BB nomor 20 RT 5 RW 4 Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nomor telepon beliau 021 54 90 763 atau HP-nya 08 16 70 38 79 dan 08 12 86 61 69. Sebentar, saya bacanya 69235. Emailnya icahodijah@gmail.com. Riwayat pendidikan S1 ditempuh di IKIP Malang, Fakultas Sastra dan Bahasa Inggris, lalu S2-nya di University of Warwick, England, mengambil pendidikan bahasa Inggris, dan S3-nya di UPI mengambil konsentrasi fokus penelitian program pelatihan guru. Ringkasan dari kegiatan Bunda Ice, selain pendidikan formal yang telah diselesaikan, juga mengikuti berbagai pelatihan mengenai pengelolaan pendidikan dan pengajaran, serta kepemimpinan dalam pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Bunda Ica Hodijah saat ini menjalankan profesi sebagai pendidik independen. Kegiatannya meliputi memberikan pelatihan-pelatihan bagi guru dan kepala sekolah maupun pelatih guru atau teacher trainer, serta mengajar paruh waktu di Universitas UHAMKA pada jenjang S1 dan S2. Di UIN Syarif Hidayatullah pada jenjang S2. Selain itu juga Bunda Ica adalah master trainer untuk core skill keterampilan abad 21 bersertifikat dari British Council. Master trainer untuk TOEIC dari ETS Amerika Serikat. Dengan pengalaman selama lebih dari 35 tahun di bidang pendidikan dan pengajaran, Bunda Ica Hodijah telah mengembangkan berbagai jenis pelatihan dalam pengembangan materi ajar, peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan kurikulum, utamanya bahasa Inggris sesuai dengan background pendidikan beliau. Peningkatan kualitas kepala sekolah dan pengawas sejak 2002 sampai 2012 membantu Pusbukpur Kemendikbud dalam pengembangan kurikulum bahasa Inggris untuk kurikulum 2006. Pengalaman memberikan pelatihan kepada guru telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk daerah terpencil dan pedalaman maupun beberapa negara lainnya. Paparan pemikiran juga telah dipresentasikan di berbagai kongres nasional maupun internasional. Bunda Ice memiliki pengalaman memberikan pelatihan metode mengajar kepada volunteer dari Amerika yang akan mengajar di Indonesia. Saat ini, Bunda Ice adalah salah satu anggota tim pengembang penguatan pendidikan karakter dan anggota tim ahli Gerakan Literasi Nasional. Bunda Ice juga salah satu pendiri PSPK, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Wakil Ketua Dewan Pendidikan DKI Jakarta periode 2015 sampai 2019. Pengembangan modul dan fasilitator kompetensi kepribadian dan sosial guru di Provinsi DKI Jakarta. Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah periode 2018 sampai 2022. Demikian profil dari Bunda Ice yang luar biasa. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Bunda Ice untuk menjelaskan materi pada malam hari ini. Sebentar, saya jadikan presentasi. Silakan Bunda. Terima kasih. Sama-sama. Sebentar. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, teman-teman pendidik dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan
mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa belajar dari pengalaman kita, karena belajar itu bukan dari orang lain, bukan dari saya. Belajar itu dari diri sendiri, karena apakah masih mute ya? Oh, enggak, Bun. Kalau peserta iya, karena kita menggunakan webinar SMK yang membagi antara peserta dengan materi. Tapi nanti Bunda boleh Ya. minta siapa yang akan dinyalakan mic-nya, nanti saya akan bantu menyalakan. Oh, begitu. Ya, ya. Oke. Oke. Ya. Jadi asesmen nasional itu sebenarnya adalah alat uh, untuk apa? Sebetulnya alat untuk melihat kualitas sekolah, gitu ya. Nah, apakah Bunda, maaf suaranya kok putus-putus ya. Kalau di saya, benar gimana suara Bunda Ica? bisa Halo, Pak Bahar. Putus-putus teh. Ya, Bunda, maaf suaranya agak putus-putus ya kalau di tempat saya. Pak Bahar, di tempat Pak Bahar gimana? Di tempat Bunda Indah gimana? Di sini juga putus-putus juga. Mungkin kameranya dimatikan saja. Mungkin aja untuk mengurangi. Bunda, suaranya putus-putus, mohon maaf. Saya jelas di sini. Kalau saya off video, kalau boleh kameranya dimatikan Bunda supaya boleh. Saya coba bagaimana? Ya, apa? Nah. Coba Bunda, halo. Iya, halo. Halo. Nah, sekarang nah, ini jauh lebih bagus, saya Bun. off kan bagaimana? Sebentar, saya pakai lebih bagus, Bun. Headset. Sudah bagus? Udah bagus, Bun. Udah bagus. Oh iya, berarti nggak boleh pakai video. Iya, aku juga matiin kamera karena ini sinyalnya kelihatan naik turun. Iya, dan juga karena hujan di sini. Sama, Bu. Mudah-mudahan tidak ini menghalangi kita untuk berbagi. Silakan Bunda dilanjutkan. Halo, Bunda. Bahar, mungkin kalau Ibu kesulitan share screen, boleh dibantu dari Pak Bahar kalau materinya sudah ada. Halo, halo. Ya, Ibu kehilangan audio sepertinya. Ya. Halo Bunda Ica, ini sepertinya audionya tidak terkonek. Halo Ibu, Pak Bahar udah pegang materinya? Belum. Coba kontak dulu ibunya. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Mohon bersabar, di tempat Bunda Ica lagi hujan. Mungkin sedang ada gangguan di sinyalnya. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya.
hal biasa di dalam kegiatan. Oke, good. Ya, oke. Alhamdulillah. Jadi kita berbicara tentang asesmen nasional, konsep dan aplikasi praktisnya seperti apa. Ini sekarang jadi trending topik ya. Dan bahkan bukan hanya trending topik, tapi topik yang sekarang orang pada ganjen untuk menyamakan asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang mana itu bukan dua hal yang ekuivalen, yang sama. Nanti sepanjang saya mempresentasikan, nanti Bapak Ibu akan punya gambaran apa yang membedakan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, asesmen nasional, kemudian asesmen pembelajaran. Ini kita berbicara asesmen dulu. Asesmen nasional, jadi ketika kita bicara asesmen, itu saya analogikan sebagai memasak. Jadi asesmen itu proses mencicipi. Proses mencicipi apakah perjalanan pendidikan dan pengajaran itu akan mencapai tujuan atau tidak. Jadi saya ibaratkan kalau dalam proses memasak itu semakin sering kita mencicipi, maka semakin dekat bahkan bisa menyamai tujuan yang akan kita masak. Karena kita akan masaknya seperti masak ini dengan rasa seperti ini. Nah, kalau kita coba-coba, oh ini kayaknya kurang garam. Oh ini kayaknya kurang merica. Oh ini kayaknya kurang mateng. Ini kayaknya kompornya harus dikecilin dan seterusnya. Jadi asesmen dalam proses mendidik dan mengajar itu ibarat mencicipi dalam proses memasak. Jadi dari situ saja kita sudah bisa menebak bahwa asesmen nasional bukan ujian nasional. Asesmen nasional, kalau kita akan memasak itu, mencicipi itu, nggak bisa pura-pura. Ya, jadi kalau ketika mencicipi kemudian di sendoknya itu diberi masakan yang sudah jadi, dicicipinya enak, tetapi nanti pemakainya ketika ternyata yang dimasak itu tidak enak, maka ya akan kecewa. Sama dengan ketika anak dalam proses belajar, proses pendidikan, katakanlah proses selama 12 tahun, ketika anak itu tidak mencapai tujuan dan untuk mencapai tujuannya dipaksa, maka di ujungnya akan ketahuan bahwa ini karbitan ini, tampilannya tampilan karbitan. Nah itu seperti kemarin-kemarin dengan ujian nasional, karena di karbit sana-sini hasil ujian nasionalnya bagus, tetapi kompetensinya belum tentu. Nah itu bedanya asesmen nasional dengan ujian nasional sepintas ya. Saya akan berbicara asesmen nasional. Asesmen nasional itu adalah sarana untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di satuan pembelajaran. Jadi bukan menilai siswa, Sekali lagi, bedanya dengan ujian nasional, menentukan menentukan kualitas sekolah lewat anak-anak. Jadi anak-anak menjadi objek, bukan subjek pendidikan, menjadi objek pendidikan. Karena di ujungnya adalah ujian nasional. Nah, sedangkan asesmen nasional tidak. Asesmen nasional adalah sarana untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, dalam asesmen nasional yang dilihat apa?
Asesmen nasional merupakan kompilasi dari hasil survei lingkungan, survei karakter, dan asesmen kompetensi minimal. Nah, tujuan pendidikan itu apa sih? Kenapa harus ada asesmen kompetensi minimal dan survei karakter? Pada akhirnya, output dari pendidikan adalah kemampuan berpikir dan kemampuan berperilaku. Ya, kemampuan berpikir dan kemampuan berperilaku. Nah, dua hal itu, pengelolaan kemampuan berpikir dan pengelolaan karakter, itu akan tercapai jika lingkungan mendukung, jika lingkungan kondusif. Nah, oleh sebab itu, untuk melihat keberhasilan sebuah satuan pendidikan, dilakukanlah survei lingkungan. Ini sekolah punya lingkungan kondusif untuk belajar apa enggak sih? Nah, kemudian ini sekolah sudah mengedepankan pendidikan karakter belum sih? Dan pendidikan karakter itu bukan pengajaran karakter. Pendidikan karakter itu berasal dari kualitas pengelola pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu. Nah, kemudian asesmen kompetensi minimal adalah untuk mengukur tingkat literasi. Literasi itu bukan hanya literasi membaca, bukan hanya bisa membaca, tetapi literate artinya membaca dan proses mulai mengumpulkan informasi, memilah dan memilih informasi, menganalisa informasi, mengevaluasi informasi sampai memproduksi informasi. Itulah proses pencapaian tingkat kompetensi. Nah, hasil pendidikan untuk modal hidup itu adalah orang mampu berpikir, ya, berpikir kritis dan memiliki karakter yang dikehendaki oleh kehidupan, tentunya karakter positif dalam penyelenggaraan kehidupan seseorang. Nah, disitulah kemudian sekolah itu dilihat, dibaca melalui 3 komponen asesmen ini. Saya berhenti terlebih dahulu. Saya akan berhenti dan akan menanggapi pertanyaan terlebih dahulu sampai di sini. Silakan. Baik, silakan Bapak Ibu yang moderator. mau bertanya. Bertanya atau mau konfirmasi juga boleh. Baik, sebelum ada yang bertanya nih Bun, saya mau bertanya. Asesmen ini kan tadi dikatakan sebagai evaluasi menilai sekolah begitu ya Bun ya. Nah, Iya. kenapa yang dievaluasi itu hanya sebagian? Karena yang terjadi kayak di sekolah anak saya, jadi orang tua itu ada bingung ketika anaknya tidak terpilih. Jadi seperti iri lah kesannya. Anak saya nggak terpilih ya untuk mengerjakan asesmen nasional ini. Kenapa dia yang dipilih? Itu seperti itu Bun. Nah, dasar alasannya kenapa tidak semua murid yang ikut asesmen ini, tapi hanya sebagian saja. Ya memang, karena ngapain semua? Kan itu hanya diwakili dan dipilih secara random. Jadi tidak ada kriteria yang dipilih itu siapa. Random saja. Random yang dipilih untuk kemudian ya itulah yang mewakili sekolah. Itulah yang Baik. mewakili sekolah gitu. Lalu Jadi kalau hasilnya sudah keluar, nanti follow up-nya seperti apa nih Bun dari asesmen ini? ya terserah sekolahnya. Ya kan sudah dikasih raport. Terserah sekolahnya. Mau meningkatkan kualitasnya apa tidak, mau meningkatkan pendidikan penguatan karakter, artinya karakter itu kan bukan pelajaran karakter, tetapi dibangun melalui sebuah ekosistem. Jadi kan kayak gini, saya sudah terima raport nih, itu kan nantinya jadi raport sekolah. Saya sudah terima raport. Nah, saya mau ngapain nih? Saya sudah tahu,
oh ini kok dari survei karakter sekolah saya kok kayaknya perlu ada peningkatan ini dan itu dan itu dan itu, ya silakan diperbaiki gitu. Oh, Jadi jadi yang betul-betul memperbaiki sekolah sekolah sendiri. itu merdeka. Iya. Oh, dipikir saya itu nanti ada ketika sekolahnya udah dapet rapot hasilnya kurang di sini di sini. Nah, pemerintah memfollow up itu gitu. Yang lah kalau follow up itu ada berapa juta sekolah yang akan di follow up? Banyak sih. Ya enggak, dan itu tidak mungkin. Dan itu tidak mungkin dari segi biaya, dari segi sumber daya, tidak mungkin ya. Sekolah bertanggung jawab terhadap masyarakatnya di sekitarnya eh, untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Nah, oleh sebab itulah 3 pilar itu, kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi penting. Kenapa? Ya itu tadi, karena hasil dari pendidikan anak-anak itu di apa ya, dipengaruhi oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat. Baik, Bunda ini ada yang mau bertanya, Bapak Bimasri. Sebentar saya nyalakan mic-nya dulu. Halo, Bapak Bimasri, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Pematri. Ibu Kami Ica, bukan Ibu Ibu pemateri. Iya. Bu Ica. terima kasih Ibu Ici yang telah memaparkan panjang lebar tentang AKM ya. HN, Iya, Pak. Asesmen Nasional. Ya, Asesmen nasional. Ini Mbak, ini kami mau menanyakan. Kebetulan posisi kami saat ini berada di SMP negeri. Jadi kemarin sudah melaksanakan asesmen ya. Pertama simulasi, kemudian gladi bersihnya, kemudian baru pelaksanaan pada hari hanya sudah 2 minggu yang lalu. Nah, di sini kendala dari tiap-tiap daerah, umumnya kami yang berada jauh dari pusat, ini servernya kadang-kadang dari pusat itu bermasalah ya. Padahal untuk sinyal sudah bagus, tapi server pusat ini yang bermasalah. Satu. Kemudian yang kedua, apakah pelaksanaan asesmen ini memberikan nilai kepada setiap satuan pendidikan, kemudian dipetakan oleh Kemendikbud. Setelah dipetakan itu, seandainya ada salah satu sekolah yang tidak memenuhi nilai, apakah itu memberikan pengaruh yang signifikan ya terhadap sekolah tersebut yang katakanlah nilainya rendah. Apakah untuk tahun ini penilaian itu benar-benar objektif atau hanya sekedar pemetaan saja atau bagaimana? Demikian, terima kasih Bu. Iya. Jadi kalau masalah teknis saya tidak bisa menjawab ya Pak ya, maaf. Tetapi kalau untuk hasil diserahkan sekolah. Jadi tidak ada pengaruh terhadap apapun. Tidak ada pengaruh bos, tidak ada pengaruh, tidak ada sanksi, tidak ada apapun. Jadi itu raport diserahkan kepada sekolah, kemudian ya sekolah melihat hasil raportnya mau ngapain. Mau meningkatkan diri kah? Mau memberikan penguatan kepada gurunya kah? Mau apa? Semua diserahkan kepada sekolah. Dan hasilnya itu tidak dipaparkan ke publik ya. Karena di sini ya tidak dikehendaki adanya lomba-lomba begitu ya. Tidak untuk berlomba. Ini itu untuk melihat sekolah secara sebenarnya. Ini itu untuk melihat sekolah secara sebenarnya. Karena kita kemarin sudah terbiasa dengan ujian nasional yang mana kita bisa akui sendiri hasil dari ujian nasional bukan merupakan potret kompetensi anak. Ya. Itu sebetulnya. Ya.
Jadi sekedar pemetaan yang dilakukan Ya, oleh pihak pemerintah ya. iya. Jadi bukan Bukan sekedar ya, Pak. bukan Jadi nilainya. pemetaan untuk supaya pemerintah pusat tahu kalau ada sekolah yang perlu peningkatan kapasitas yang memang betul-betul, maka mereka mungkin Kemendikbud bisa memberikan saran kepada pemerintah daerahnya, bisa memberikan saran kepada sekolahnya, tapi tidak akan mempengaruhi apa-apa. Ya, ya. Ya. Baik. Sudah Pak Jadi Bimasri? tidak ada, mungkin perlu juga saya jelaskan, jadi tidak ada gunanya latihan AKM, tidak ada gunanya. Karena itu seperti membohongi diri sendiri. Iya, iya, iya. Nah, ini Ya. yang terakhir Bu ya. Minta satu lagi pertanyaan dari kami ini. Iya. Baik, silakan Pak. Ini yang terakhir pertanyaan kami, kan yang melaksanakan AKM itu pertama kan siswa ya, siswa dilaksanakan selama 2 hari, itu ada literasi dengan numerasi. Kemudian pada hari ketiganya itu para guru melaksanakan ujian survei lingkungan. Nah, Ya. ini menjadi bumerang kadang-kadang di setiap satuan pendidikan itu kepala sekolahnya ini sangat takut apabila guru-gurunya ini mengisi itu istilahnya ala kadarnya, istilahnya tidak ideal. Padahal dalam kenyataannya, ya dalam kenyataannya tidak seperti yang itu yang mestinya nilai itu. Akan tetapi kalau dibuat rendah, kepala sekolahnya malu. Kalau dibuat Loh, tinggi, kenapa harus malu? nah ini Kenapa kalau harus dibuat tinggi malu? itu bantuan. Jadi seharusnya apa adanya itu kan yang seharusnya Apa diisi oleh. adanya, apa adanya. Kepala Oh, sekolah nggak perlu malu. Kenapa? Karena malu tapi mencelakakan muridnya. nah, Kalau ini ya. memang sekolahnya kurang ya tidak apa-apa. Itulah keadaannya. Sehingga pemerintah bisa melakukan sesuatu. Ini sama sebetulnya dengan proses akreditasi. Ya, Saya baru selesai tugas saya sebagai anggota Badan Akreditasi. Akreditasi itu tujuannya untuk melihat sekolah mana yang membutuhkan bantuan, sekolah mana yang harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Tapi ternyata proses akreditasi berlomba-lomba untuk dibagus-bagusin, nah, betul. dipaksa-paksain, yang pada akhirnya meskipun sekolah itu tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi standar nasional, akhirnya terpaksa dinilai memenuhi. Padahal harusnya sekolah itu mendapatkan dukungan ya, baik dukungan kapasitas dan sebagainya. Nah, ini merugikan siswa dan ini mencelakakan kehidupan bangsa. Hanya karena menutup wajah kepala sekolah supaya tidak malu. Iya, Nah, itu. ya kan kasihan anak-anak. Hilang tujuan pendidikan. Itu. Jadi tujuan asesmen nasional ini adalah untuk memotret yang sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi mari kita dukung proses melihat pendidikan dari kacamata kepentingan siswa ini harus kita dukung karena yang membutuhkan membutuhkan bekal untuk hidup ini siswa. Dan siswa bergantung sekali pada kita para pendidik ya. Baik, sudah Pak Bimasri? Ya, Gantian dengan yang lain ya. terima kasih Ya, ya. terima kasih. Baik, Terima kasih, Pak. sama-sama. Pak Jamil Ade mohon raise hand karena saya tidak menemukan nama Bapak supaya bisa saya nyalakan mic-nya untuk bertanya pada Bunda Ice. Silakan Bapak raise hand dulu, Pak Jamil Ade. Pak Jamil Ade di panelis teh. Oh ya, silakan Pak Jamil Ade. Oh ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya juga cari-cari tadi, tapi ternyata naik di panelis. Oke, terima kasih Bu Ice atas materinya, walaupun sedikit tapi bermakna. Saya sedikit ingin menyampaikan berkenaan dengan asesmen kemarin. Jadi ternyata Ya. di dalam asesmen itu siswa dites itu yang dilihat adalah literasi dan numerasi. Nah, di hari pertama, hari pertama literasi, hari kedua numerasi. Nah, kalau tadi di tujuan asesmen itu adalah untuk melihat kondisi sekolah nantinya ke depan, karena raportnya nanti akan dikembalikan di sekolah. Sebenarnya ini kalau saya lihat ada sedikit sedikit simpang. Kenapa? Karena di sekolah itu siswa diajar hampir semua mata pelajaran. Nah, berbedanya dengan kemarin itu ujian nasional, siswa itu diujikan dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah. Nah, sementara sebenarnya bagus sekali literasi dan numerasi, hanya jumlah waktu mereka diajarkan di sekolah hampir terbatas sekali, mungkin karena rata-rata dari misalnya kelas SMA kita, saya dari SMA 5 Pasarwajo, semua mata pelajaran itu mungkin hanya diambil sedikit dari bahasa Indonesia, sedikit dari matematika, walaupun berbeda, tidak sama literasi bahasa Indonesia dengan numerasi matematika. Tetapi kalau bicara karakter tadi, tidak banyak yang siswa itu tidak sesuai dengan apa yang didapatkan diajarkan guru, karena guru juga mengajar kurikulum. Nah, sekarang bagaimana menyeimbangkan ketika asesmen itu yang dites adalah diujikan adalah literasi dan numerasi, bagaimana sinkronnya dengan siswa itu belajar di sekolah itu tidak khusus untuk belajar literasi dan numerasi, hampir tidak ada waktu, karena dari pagi kita masuk sampai pulang dari jam, kalau saya dengar kemarin Januari mau tatap muka full, mulai jam 7 masuk sampai jam setengah 2 baru pulang, itu hampir semuanya itu tidak disiapkan waktu untuk literasi dan numerasi selain mata pelajaran. Nah, jadi beban siswa itu untuk menerima itu begitu berat sekali. Ketika di asesmen nasional mereka tidak diuji dengan mata pelajaran. Kemarin sebenarnya siswa juga agak protes juga. Kenapa soal-soalnya itu di hari pertama masih bagus di literasi. Pas di hari kedua numerasi, siswa pada mengeluh. Artinya ini hanya karena keluhan beberapa orang siswa yang sampaikan ke kami juga hasil asesmen kemarin. Nah, sehingga memang sangat artinya siapa tahu ada penjelasan bagaimana kira-kira untuk apakah ada waktu khusus untuk di dalam kurikulum dimasukkan itu khusus materi literasi dan numerasi, atau bagaimana nanti ke depan terkait dengan asesmen. Makasih banyak. Nah, ini yang namanya miskonsepsi. Bapak dan Ibu, anak-anak Pak Jamil terutama ya yang bertanya, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan yang super penting ini. Ini pertanyaan sangat mendasar yang terkait dengan miskonsepsi pendidikan. Kita di dalam ketika begini, kita tuh belajar semua ya, belajar bahasa Indonesia, geografi semua. Kalau mau diuji materinya, emang bisa ingat semua? Kan tidak. Dan mengingat itu adalah keterampilan berpikir paling rendah. ya. Keterampilan jadi gini, semua mata pelajaran itu tujuannya adalah membangun literasi. Karena apa? Semua pelajaran itu menggunakan bahasa yang berupa huruf, dan bahasa yang berupa angka. Ya. Nah, kita belajar geografi itu adalah bukan untuk menghafalkan ilmu geografi, tetapi untuk memahami, kemudian mampu mengungkapkan kembali. Jadi disitulah peran guru sekarang ini dari berubah
dari sekedar memberikan pengetahuan menjadi anak-anak mengelola pengetahuan, mengelola informasi yang berupa informasi yang berupa kalimat kata-kata dan informasi yang berupa angka. Nah, jadi literasi hitungan itu bukan matematika. Literasi hitungan adalah bagaimana anak-anak mampu membaca angka. Angka di dalam statistik sederhana, angka di dalam survei sederhana, dan pada akhirnya hasil dari kita belajar tentang pengetahuan itu kan ibaratnya barang mentah. Ketika menjadi pesan, itulah dimatengin. Maka dari itu, proses pelajaran itu seharusnya bukan berpusat, bukan berpatokan pada jumlah materi, tetapi berpatokan pada Tuhan yang mengungkapkan kembali. Itu literasi. Literasi adalah belajar memahami berbagai informasi, baik itu informasi berupa bacaan, berupa gambar, bahkan berupa peristiwa yang ada di dalam kehidupan. Itu tujuannya. Dan anak-anak Indonesia, kalau kita lihat dari hasil PISA, kita itu masih di urutan ke-69 dari 76 negara. Oleh sebab itu, proses pembelajaran bukan ditujukan pada sekedar memahami informasi, tetapi mengolah informasi. Terlebih pada zaman teknologi informasi yang sudah membludak ini, informasi itu gampang dicari, ngapain dihafalkan. Nah, oleh sebab itu di kelas itu proses belajar mengajar adalah menuntun anak-anak bukan untuk menyerap informasi, tetapi mengelola informasi. Begitu Pak Jamil. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Pak Jamil dan yang mungkin sekaligus menjadi pemikiran Bapak Ibu sekalian. Jadi bayangkan kalau seandainya yang diuji itu pengetahuan aja. Kemarin lebih dari 13 tahun dengan ujian nasional, anak sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, hanya ditentukan di akhir SMA pelajaran IPA, terdiri dari biologi, fisika, kemudian bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Iya, itu aja yang diujikan. Bagaimana dengan pelajaran lain yang sebenarnya sangat potensial membangun kompetensi siswa? Kompetensi itu kan bukan angka. Kompetensi itu adalah kebisaan yang dimiliki oleh siswa, oleh kita. Pak Jamil, apakah penjelasan saya membantu Bapak untuk berpikir lebih jauh? Iya, kalau saya insya Allah tidak ada masalah sih sebenarnya, hanya kan apa yang dikeluhkan oleh siswa, itu saya sedikit ingin sampaikan juga tadi. Nah, sehingga karena memang apa yang mudah-mudahan hanya di sekolah saya, jangan di sekolah lain. Tapi dari beberapa sekolah sebenarnya. Di sekolah lain. Nah, ternyata di beberapa sekolah ternyata hampir sama semua sekolah. Apalagi di asesmen ini jujur saja dari informasi awal ternyata tidak menentukan kualitas sekolah maupun apalagi kualitas siswa. Nah, sehingga mereka bisa lolos atau tidak. Nah, ini juga ternyata sebenarnya
Ini justru sebenarnya kalau bahasa saya ini blunder bagi dunia pendidikan, karena seolah-olah ngapain kita mau belajar bagus-bagus yang pada akhirnya juga nanti tidak akan dinilai. Ya, kalaupun dinilai, nilainya bagus, kemudian ternyata tidak kompeten ketika berada di kehidupan sebenarnya, apa gunanya nilai? Justru saat ini kita mendorong, maksudnya maksud pemerintah adalah mendorong sekolah untuk membangun kompetensi siswa, bukan memberikan nilai yang membuat mereka bahagia tapi tidak disertai dengan kompetensi. Potensi, iya. Jadi membangun kompetensi dan itu tidak bisa, misalnya tidak bisa dari Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Selatan, dikontrol dari Jakarta. Yang mengontrol ya sekolah. Nah, oleh sebab itu sekolahnya dibeli rapot. Ini loh ternyata kemampuan anak-anak di sekolah ini untuk memahami angka, bukan hitungan, untuk memahami angka ternyata perlu ditingkatkan. Nah, apa yang perlu ditingkatkan? Berarti proses pembelajaran yang menyangkut angka, proses pembelajaran yang, nah itu yang perlu ditingkatkan prosesnya, bukan materinya. Siap, Bu. Makasih, Bu Baik, Ice. Jadi ini yang mudah-mudahan yang hadir di sini nanti bisa menjadi menjadi penyambung lidah gitu ya, bahwa ini tuh tujuannya adalah untuk membangun kompetensi siswa. biar nggak salah persepsi lagi ya Bunda. Salah konsepsi, Iya, ya, salah konsepsi, iya. miskonsepsi ini. Iya, Betul. iya. Baik, terima kasih Pak Jamil. Tapi Sekarang nggak salah juga, Iya. nggak salah Benar. juga karena sudah begitu lama sekolah itu bersandar pada ujian nasional, Betul. pada hasil ujian. Padahal hasil ujian tidak selalu ekuivalen dengan kompetensi. Betul. Betapa banyak anak-anak itu ya yang lulus dengan bahagia, nilainya 8, nilainya 9, masuk ke perguruan tinggi enggak, dapat kerjaan enggak. Kenapa? Karena yang diuji adalah kemampuan sebenarnya. Dan kemampuan sebenarnya ternyata tidak muncul. Nah, apalagi pada zaman sekarang, dunia kerja tidak akan percaya pada angka. Dunia kerja hanya percaya pada kompetensi. Ketika diwawancara, misalnya menjawab nggak pede, jawabannya ngalor ngidul, ya siapa yang mau terima? Baik. Gitu Sekarang ya. Pak Jufri mau bertanya Bunda. Silakan Pak Jufri. Silakan. Halo Pak Jufri. Halo, Ya, silakan Pak Jufri pertanyaannya. kedengaran suara saya, Mi? Terdengar. Dengar. Ya, Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Ini, saya kan sebagai guru yang sekarang sementara beberapa hari dilatih untuk jenjang SD. Ada beberapa orang tua siswa yang bertanya, kok kenapa untuk asesmen ini hanya kelas 5 yang diambil? Kenapa bukan kelas 6 atau kelas 4? Atau di jenjang SMP, kenapa kelas 2, bukan kelas 3 atau kelas 1? Itu Ibu Ica, pertanyaan saya. Ya, sebenarnya sih tujuannya sederhana ya. Tujuannya adalah supaya ketika anak ini belum selesai di SD, sekolah punya kesempatan untuk memberikan pembenahan gitu terhadap lulusan SD. Itu aja sebenarnya. Kenapa harus di kelas akhir? Karena kalau sudah kelas akhir kan sudah tidak ada waktu untuk membenahi, udah dapat hasil aja. Gitu Pak Jufri. Karena begini, Bu Ica, karena pemahaman orang tua itu bahwasanya inilah miskomunikasi sebenarnya. Karena pemahaman orang tua itu asesmen ini seperti ujian nasional katanya. bukan. Menurut pemahaman mereka, sehingga mereka bertanya, kenapa harus kelas 5? Terus kelas 6 nanti atau kelas 3 SMP SMA ngapain? Karena asesmennya di kelas bawah ini.
karena ya seperti itu miskomunikasi karena mereka pahamnya Iya, ini seperti ujian nasional begitu. iya. Nah, itu kewajiban sekolah untuk menyampaikan kepada orang tua dan masyarakat bahwa ini bukan ujian nasional, bahwa sekarang itu betul-betul diserahkan kepada sekolah mau bikin anak-anak itu menjadi kompeten atau tidak. Nah, kalau guru kemudian mengatakan, tenang aja nggak ada ujian nasional, menurut saya itu pemikiran yang sangat keliru. Karena menurut saya tanggung jawabnya sebenarnya jadi lebih besar. Kenapa? Karena tidak ada lagi istilahnya apa ya, media untuk ngumpet gitu ya. Jadi hasilnya itu ya ini anak-anak dari sekolah ini mampu melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau tidak. Kemudian kalau itu SMA, kalau misalnya mau masuk ke dunia kerja terserap atau tidak, itu betul-betul ditentukan oleh bagaimana sekolah memproses pendidikan di satuan pendidikan. Baik, demikian Pak Jufri, bisa diproyeksi. Terima kasih Ibu Ice ini. Baik. Ya, Iya. saya boleh melanjutkan materi ya? Boleh Bu, nanti kita lanjut sesi tanya jawab lagi. Ini masih banyak yang Iya, ingin bertanya. iya. Memang saya buat seperti ini supaya tidak membosankan. Baik, siap. Silakan Bu. Iya, iya. Nah, jadi tadi bahwa tujuan asesmen nasional ini adalah untuk melihat wajah satuan pendidikan. Kenapa survei lingkungan? Karena sebuah lembaga pendidikan itu harus membangun lingkungan yang kondusif agar anak-anak mampu mengalami proses pembelajaran yang nyaman sehingga sekolah bisa melakukan proses pengembangan berpikir dan penguatan karakter siswa. Nah, mari kita sedikit refleksi. Apa sih hakikat tujuan akhir dari pendidikan? Apakah sekedar lulus ujian? Ya, pasti. Menyiapkan masa depan? Iya. Masa depan yang bagaimana? Hakikatnya adalah mengembangkan kompetensi berpikir dan menyemai karakter yang dibutuhkan untuk kehidupan setelah meninggalkan sekolah. Jadi sekolah itu tujuannya bukan untuk memberikan angka-angka. Sekolah itu adalah membangun kompetensi berpikir dan menyemai karakter agar anak-anak ini nanti bisa berpartisipasi dalam kehidupan. Bukan cuma lulus bawa ijazah. Ya, tetapi mampu berpartisipasi. Nah, modalnya apa? Modalnya mampu berpikir dan berkarakter ya. Kalau kita dalam bahasa kita sering menyebutkan berakhlak mulia. Nah, ketika itu tidak ada, ngapain sekolah? Kalau cuman untuk ngumpulin pengetahuan kemudian diuji pengetahuannya, nah sekarang mah buka internet aja. Semua ada. Masa sekolah cuman hanya sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah? Tidak. Sekolah adalah tempat membangun kompetensi berpikir dan berkarakter. Makanya kalau tidak mau susah sebetulnya pilihlah profesi yang lain, bukan profesi untuk menjadi pendidik. Profesi pendidik itu tugasnya adalah mengembangkan kompetensi berpikir. Melalui apa? Ya melalui semua mata pelajaran yang kita ampu. Makanya yang namanya literasi itu ya orang dari pelajaran biologi belajar literasi. Belajar literasi itu apa? Ya membaca,
memaknai apa yang dibaca, dan mampu mengungkapkan kembali. Ya. Ini benar-benar merombak pola mendidik kita dan pola belajar anak-anak. Ya. Nah, asesmen itu seperti termometer, ya. Termometer yang digunakan untuk mengevaluasi selama proses pendidikan. Makanya tidak perlu harus kelas 6, kelas 5, supaya masih ada 1 tahun untuk melihat ini apa sih yang belum tercapai di tingkat SD. Kenapa kelas 2, SMP, kelas 8? Supaya masih ada sedikit waktu untuk melihat apa yang belum dicapai untuk jenjang SMP. Ya. Jadi asesmen ini termometer. Bapak Ibu kita tuh betul-betul Kemendikbud ini saat ini betul-betul melakukan transformasi besar-besaran. Transformasi untuk menuju hakikat mendidik yang sebenarnya. Hakikat mendidik yang sebenarnya, yaitu bagaimana kita membantu anak-anak memproses kompetensi berpikirnya, memproses potensi dirinya, ya, memproses karakternya. Ya. Nah, yang saya maksud termometer ini asesmen. Jadi murid mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Nah, ini semua nanti potretnya diberikan ke sekolah dan tidak diberikan kemana-mana. Nah, asesmen nasional, jadi jangan dicampur adukkan antara AKM dengan asesmen nasional. AKM adalah bagian daripada asesmen nasional. Asesmen nasional dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, Dinas Pendidikan, dan Kemendikbud. Jadi bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dilombakan. Ya. Nah, sedangkan pelaksanaannya di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Maksimal hanya 30 orang kalau dari SD, 45 murid dari SMP, SMA, atau SMK yang dipilih secara acak. Jadi nggak usah nyari anak yang pinter-pinter, nggak usah. Supaya terlihat potretnya sekolah itu. Nah, kenapa supaya terlihat? Bukan perkara malu atau tidak malu. Yang lebih memalukan itu kalau kita berada di sekolah tetapi muridnya hanya bersekolah tapi tidak belajar. Dan itu sudah ada penelitian yang mengatakan Indonesian students go to school but not learning. Karena ritual di sekolahnya itu bukan mengajak anak-anak membangun kapasitas berpikirnya. Nah, sedangkan untuk guru semua menjadi responden dan bisa mengisi kuesioner yang dilakukan tanpa pengawasan. Ini pun tanpa pengawasan ini juga merupakan wujud daripada integritas, ya. Kenapa harus berintegritas kepada siapa? Kepada diri sendiri dan pastinya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita, ibu, bapak, dan saya sebagai pendidik ini sedang dititipin anak-anak yang butuh bekal untuk hidup. Jadi kalau kita memanipulasi sendiri asesmen seperti ini, kasihan anak-anak. Ya, sekolah seolah-olah mendapat award, mendapat pujian sana-sini. Tetapi ketika anak-anak itu tidak mendapat dari hasil yang sebenarnya, ya mereka terancam gagal ketika menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Oke, sampai di sini saya stop lagi 10 menit
untuk kita ngobrol. Baik, ini Silakan. ada dari STIP Harudin. Halo. Halo, Ya, halo. ya silakan Bapak. Ya. Silakan. Terima kasih, Ibu. Ini mengenai asesmen kemarin. Saya dari SMK Alas, Bu, Sumbawa, Oh iya, NTB. silakan Bapak. Iya. Ya, silakan. Ya. Kemarin mungkin anak-anak itu kaget karena baru asesmen di kelas 11 kemarin. Mereka itu ngeluh kok kompetensi kejuruan nggak ada. Itu yang dipertanyakan sama anak-anak itu. Termasuk juga gurunya juga yang survei lingkungan yang soalnya mencapai 65 soal. Nah, itu karena mungkin tujuannya untuk yang tadi dijelaskan sama Ibu. Itu yang saya mau tanyakan, Bu. Iya. Ya, halo. Oh, ya. Iya. Kalau begini ya, asesmen nasional ini adalah untuk mengukur kompetensi secara umum. Jadi bukan kompetensi kejuruan. Dan ini bukan ujian ya. Ini adalah memetakan kualitas sekolah. Jadi memang yang kejuruan ya silahkan sekolah sendiri yang menguji tingkat kompetensi kejuruannya anak-anak. Bukan Senayan, bukan Jakarta yang menentukan ya. Itu yang harus dipahami. Ini tuh bukan tes. Ini itu adalah alat untuk melihat kecakapan umum literasi, kemampuan seseorang dalam membaca informasi dan menyampaikan kembali informasi itu. Itu yang diujikan, ya Pak. Jadi Ya, memang ya kalau kejuruan memang tanggung jawab sekolah ya untuk melakukan pengujian kompetensi kejuruannya, siap. ya. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih ya. Siap. Iya, sama-sama. Silakan, ada lagi? Baik, terima kasih Bapak. Ibu moderator. Baik, sebentar Bu, Oke. ini ada Iya. dari Pak Sugeng. Bentar ya Bu, ini dari Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng. Halo. Oke, mungkin kepencet. Sekarang dari Bapak Muhammad Adzan. Halo Bapak. Halo Bapak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Waalaikumsalam. Bapak, sudah dinyalakan, kenapa dimatikan lagi? Halo Bapak. Halo. Halo. Iya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Bu Ice, saya sekarang lagi ikuti program guru penggerak ini. Kebetulan materinya ini sangat pas sekali dengan ini. Hanya memang saya sekarang dalam proses sebenarnya bingung untuk menerjemahkan istilah merdeka belajar yang digaungkan oleh kementerian ini. Saya sederhana pertanyaan saya ketika saya melihat bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara berbicara tentang seperti apa yang Ibu katakan tadi bahwa sesungguhnya pendidikan itu adalah untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anak. Hanya persoalan begini Bu sekarang. Justru kemerdekaan anak untuk belajar di sekolah itu terbatasi oleh sistem kurikulum kita. Di satu sisi kita inginkan anak, kita ingin melayani segala kebutuhan anak. Tapi di sisi yang lain, kita memetakan anak itu, terutama misalnya di SD, kita kebetulan saya di SMA. Pemetaan IPA IPS itu sebenarnya sesungguhnya mengeluarkan anak dari jalurnya. Jadi begini, kita punya 14-16 mata pelajaran dalam satu sekolah itu. Saya percaya bahwa, dan saya sudah bertanya kepada anak-anak bahwa sesungguhnya di antara sekian banyak mata pelajaran itu yang mereka minati paling 4 atau 5. Ya. Artinya
kemerdekaan itu sesungguhnya menurut saya tidak sepenuhnya diberikan kepada anak. Kalau sesungguhnya sebenarnya kalau mereka merdeka dan mereka bebas untuk memilih kebutuhannya adalah, maka seharusnya sistem kita itu tidak seperti itu. Sistem kita itu mungkin harusnya adalah anak masuk mendaftar, kemudian mungkin dia dikasih mata kuliah, mata pelajaran wajib, mungkin 2 atau 3 pelajaran, selebihnya dia memilih mana yang dia suka. Maka pada saatnya dia akan masuk pada mata-mata pelajaran yang dia suka itu. Karena bagaimanapun kita menggaungkan literasi, seperti apa mereka memproses informasi, kalau mereka tidak padu, tidak suka dengan mata pelajaran itu, faktanya mereka tidak akan mau. Sehingga kemudian semboyan Ki Hajar Dewantara bahwa sesungguhnya proses pendidikan itu harus menghamba pada anak, artinya apa yang dibutuhkan anak mari kita berikan. Tapi bagaimana kemudian kita memberikan kebutuhan anak sementara anak berada di lingkungan yang tidak sesuai dengan kemauannya? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa proses pemetaan ini fatalnya adalah proses pemetaan antara IPS ini justru bukan pada kebutuhan murid, pada kebutuhan guru. Ada guru-guru yang tidak bisa sertifikasi karena kurang jamnya anak-anak IPS misalnya, akhirnya anak-anak yang tadinya mungkin bisa masuk di IPA dimasukkan di IPS supaya guru-guru yang terancam tidak bisa terima sertifikasinya bisa dapat. Dan itu banyak di sekolah-sekolah. Sehingga kemudian menurut saya bahwa saya mohon maaf, saya ingin mengatakan begini, bahwa apa yang kita gaungkan ini too good to be true. Dengan sistem kita hari ini, too good to be true. Dan yang kedua adalah persoalan kompetensi guru-gurunya. Bagaimana guru-gurunya, misalnya begini, bagaimana guru-gurunya mau melakukan proses merdeka belajar, sementara gurunya juga tidak merdeka. Kenapa saya sebut tidak merdeka? Guru juga dijejali dengan mata pelajaran, harus mengajar 24 jam. Sehingga kemudian yang dikejar adalah angka-angka. Artinya saya mengajar 24 jam, saya mentransfer pengetahuan, selesai saya dapat sertifikasi. Seharusnya guru pun harus dimerdekakan supaya potensi-potensi yang lain harus dikembangkan oleh murid, baik itu karakternya, baik itu cara berpikirnya, dan yang lain, guru punya kesempatan untuk itu. Sehingga yang terjadi hari ini, Bu, mohon maaf, bahwa proses pembelajaran kita kan masih kayak seperti tahun 50-an, di mana anak-anak masuk dalam kemudian berjejer secara rapi, kemudian guru menjelaskan, dan kemudian yang tahu angkat tangan. Pada akhirnya, bagaimanapun proses pembelajaran kita masih pada berlomba untuk mendapatkan nilai yang bagus. Sementara betul menurut Ibu adalah bahwa proses Halo. Halo, hilang suaranya. Muhammad Azan, Halo. audionya termute, itu bisa diaktifkan dulu. Halo, Bapak. Halo. Ini dia mute, mohon maaf. Ini dia. Aku nggak nge-mute, Pak Bahar, kenapa mati sendiri ya? Dulu. Apa kepencet Pak Azam? Saya Enggak, Pak Azam, kalau masih bisa menyimak saya? Bisa Bu, cuma ini suka mati sendiri. Aku udah nyalain lagi Pak Bahar, tapi mati lagi. Barangkali demi menghemat waktu kita bisa langsung ditanggapi Pak Rum. Iya, saya tanggapi ya. Jadi mungkin Pak Azam pada saat ini sedang ada perombakan, kurikulum, sedang ada perombakan pelatihan guru, ada perombakan sistem PPG yang memang tidak semuanya serta-merta sudah ada di masyarakat, sudah disebarluaskan. Tetapi kan sedang ada perubahan-perubahan tersebut. Jadi, nah kalau tadi dengan konsep misalnya anak memilih, nantinya
kalau tidak salah yang direncanakan dan sekarang diterapkan di sekolah penggerak itu memang tidak ada penjurusan SMA nantinya. Tetapi kan kalau motivasi untuk mempelajari hal-hal dasar di SD dan SMP itu makanya disebut pendidikan dasar 9 tahun, yaitu karena memang pengetahuan yang sudah dipastikan di seluruh dunia sebagai pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang anak gitu. Nah, kalau dari kecil disuruh memilih, nanti bisa nggak imbang kompetensinya. Jadi proses pendidikan dan usia perkembangan itu juga harus menjadi pertimbangan. Nah, pada SMA sudah diajarin untuk memilih. Nah, karena kan anak-anak kita ini, bukan anak kita ya, termasuk kita juga, ketika menyukai dan tidak menyukai apa yang kita pelajari itu kan banyak faktor. Tidak selalu karena kompetensinya, tetapi banyak sekali faktor. Dan kita sendiri barangkali masih ingat guru-guru kita yang memberikan asupan motivasi yang cukup baik, menunjukkan sikap yang akomodatif kepada kita, kita pasti suka pelajarannya. Yang belum tentu juga itu satu-satunya kompetensi kita. Jadi ya memang insan-insan pendidik seperti Bapak dan saya ini yang punya kewajiban kemudian untuk memetakan mana yang menjadi prasyarat agar nantinya anak itu mampu memilih secara tepat. Ya, jadi memang kurikulum mengikat kita. Kenapa kurikulum kemarin-kemarin dibuat mengikat? Asumsinya adalah kalau dilepas nanti guru nggak bisa gitu, nanti sekolah nggak bisa. Nah, sekarang lah sudah dimulai di 2.500 sekolah penggerak, yang mana 2.500 sekolah penggerak itu harus mengembangkan kurikulum operasional sekolahnya sendiri. Jadi tidak semuanya diatur secara detail dari pusat. Nah, ini yang dipertaruhkan ya, makanya pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, guru itu perlu refleksi, melihat lagi kemampuan dirinya, melihat lagi kompetensi dirinya. Itu yang saya pikir perlu menjadi renungan kita semua. Saya baru sadar di sini saya ditulis pengamat pendidikan. Saya bukan pengamat ya. Saya itu praktisi, saya pelaku. Saya baru lihat foto saya di bawahnya ada tulisan pengamat pendidikan. Saya bukan pengamat ya Bapak Ibu ya, hadirin. Saya pelaku. Oke. Ibu Umi, saya izin share screen lagi ya. Silakan Bu, nanti kita lanjut sesi tanya jawab, makin menarik nih. Iya, Ya. iya. Mana screen saya? Nggak ada. Bentar ya. Tidak ada di layar ya. Apa Bu yang nggak ada di layar? PPT saya. Oh, ini ada. Oke. Nah, jadi ini tadi penjelasan tentang asesmen nasional. Jadi simpulannya, asesmen nasional itu bukan ujian nasional. Bukan ujian nasional, sekali lagi. Jadi tidak ada unsur harus persiapan. Kalau gladi resik itu lebih pada
pengerjaannya seperti apa. Jadi tidak perlu sekolah berlomba-lomba melakukan latihan soal, nggak usah. Bayangkan seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Azam ya. Tadi Ya, Pak Azam. bahwa guru memaksakan anak harus dimasukkan IPS hanya untuk memenuhi 24 jamnya guru. Ini kita mengkhianati kehidupan loh. Mengkhianati anak-anak. Anak-anak yang berharap hidupnya dibantu oleh para pendidik pada masa kehidupan yang akan datang. Bayangkan betapa banyaknya anak-anak yang akhirnya karena keputusan-keputusan yang gegabah itu dia terhambat. Padahal pada saat di sekolah dia bukan membutuhkan diajarin gurunya kemudian diuji, bukan. Tapi yang dibutuhkan sejatinya adalah bagaimana mereka dibantu belajar berpikir dan berperilaku. Ya. Nah, asesmen pembelajaran yang memberdayakan murid. Jadi, mari kita melihat asesmen dalam skop yang lebih kecil. Kalau tadi kita berbicara asesmen dari skop sekolah, sekarang bagaimana guru melakukan asesmen? Asesmen itu adalah proses monitoring pencapaian tujuan, bukan penyelesaian materi, bukan akhir penilaian. Ya, asesmen itu adalah memonitor pencapaian tujuan. Tujuan ya, kenapa tadi pertanyaan dari Pak Jamil tadi ya, kenapa sampai di kelas 5? Karena apakah untuk melihat apakah tujuan jenjang SD itu tercapai atau tidak. Minimal ada waktu 1 tahun untuk melihat apakah kompetensi yang harus dicapai untuk anak-anak lulusan SD tercapai atau tidak. Jadi asesmen juga bukan penilaian. Asesmen adalah bagian daripada proses evaluasi. Tidak selalu dalam bentuk tes. Tes itu bukan asesmen. Tes adalah bagian kecil daripada asesmen. Asesmen itu mengacu pada tujuan, bukan materi ajar. Bukan materi ajar, tetapi tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita berbicara kurikulum, seringkali ketika guru berbicara kurikulum, sebenarnya yang dibicarakan materi ajar. Materi ajar yang dibikin oleh materi ajar yang dibuat oleh penulis. Penulis tidak tahu, ya. Jadi kita salah kaprah gitu. Mengajar itu seolah-olah menyelesaikan materi. Setelah itu materinya diuji. Makanya ketika dilihat asesmen nasional yang dilihat adalah AKM literasi, makanya kok cuman materi dari pelajaran ini, materi pelajaran dari ini. Bukan. Jadi asesmen itu tidak berbasis mata pelajaran. Ya. Nah, sedangkan tujuan daripada secara keseluruhan adalah meningkatkan kemampuan literasi anak untuk hidup gitu ya. Nah, asesmen itu harus diikuti oleh pemberian umpan balik. Setelah melakukan asesmen, apa umpan baliknya nih? Sebagai titik tolak perbaikan oleh siswa maupun oleh guru. Nah, kalau kita misalnya tidak memberikan umpan balik, nah lantas apa gunanya melakukan asesmen?
Dan umpan balik itu bukan hanya untuk siswa. Kekurangan yang dialami oleh siswa bisa jadi disebabkan oleh kekurangan kita sebagai gurunya dalam memfasilitasi proses pembelajaran. Dalam kita memfasilitasi proses pembelajaran, kurang tepat, maka hasilnya anak-anak jadi kurang. Nah, itulah assessment. Jadi assessment itu menuju pada dua arah, pada gurunya dan kepada siswanya. Dan mungkin Bapak Ibu bisa menemukan definisi atau pemahaman tentang assessment. Sebentar ya, saya ada pertanyaan yang penting kepada saya yang harus saya balas sekarang. Oke, saya lanjutkan. Bapak dan Ibu, assessment it's all about learning objective. Assessment itu mengacu pada objektif atau tujuan. Assessment yang efektif mendorong siswa untuk menanyakan 3 pertanyaan fundamental tentang proses pembelajaran. Apa yang akan saya capai? Di mana saya sekarang? Dan bagaimana saya harus mencapai tujuan? Dan ini juga yang yang merupakan tujuan daripada asesmen nasional, supaya tahu apa yang harus dicapai, saya ada di mana, dan bagaimana saya mencapai tujuan tersebut. Ya, jadi asesmen itu dirancang untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran dengan menyediakan umpan balik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dengan tujuan memperbaiki performa yang akan datang. Kemudian, asesmen sangat diperlukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu siswa, guru, dan pengembang kurikulum. Di sini saya sedang berbicara asesmen pembelajaran di kelas ya, bukan asesmen nasional tadi. Nah, barangkali itu yang perlu kita pahami bersama, bahwa asesmen itu adalah proses monitoring, bukan proses pengujian. Silakan Bu Umi dilanjut untuk berdiskusi lagi. Baik, sekarang kita baca di kolom chat dulu nih Bunda, Mas, banyak pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar saya baca dulu sebentar. Ini dari Pak Teguh. Jika hasil AN suatu sekolah diketahui rendah, maka sebagai refleksi harus dilakukan perbaikan. Bagaimana langkah konkret perbaikan sebagai tindakan nyata? Apakah rincian langkah konkret perbaikan proses pembelajaran tersebut? Dari Pak Teguh, Bunda. Dari mana? Pak Teguh. Oh, oke. Ya, langkah konkretnya begini ya. Ini kan sudah lama sekolah itu terbiasa didikte ya. Sehingga ketika harus sendiri itu kayak ini harus ngikutin aturan mana ya. Kalau aturan pendidikan sebenarnya tidak saya belum tahu ya bagaimana umpan balik yang akan diberikan oleh pemerintah, tetapi saya yakin akan diberikan hasil dari AN ini akan diberikan, bahwa ketika dari survei karakter itu hasilnya seperti ini, saya yakin akan ada rekomendasi atau suggestions ya, suggestions itu? Ya, saran-saran dari pemerintah apa yang perlu dilakukan oleh sekolah. Saya rasa itu. Dan langkah konkretnya ya sekolah itu sendiri.
karena sekolahlah yang bertanggung jawab atas kualitas muridnya. Dan ya kualitas muridnya kan sudah diwakili oleh asesmen nasional tadi. Baik. Sekarang pertanyaan ini di privat dari Bapak Afriza. Izin bertanya Bu Ice, belum lama ini anak saya kelas 8 mengikuti AKM dan penentuan siswa yang diikuti dipilih secara random dari dinas. Bagaimana ketika Iya. anak-anak yang di random termasuk dalam anak-anak yang kompetensi di atas standar atau sebaliknya, apakah hasil AKM anak yang di random itu dipandang mewakili asesmen sekolah, asesmen Iya. terhadap sekolah? Iya, iya. Karena random itu kan nggak mungkin random itu dimasukin oleh anak-anak yang di atas rata-rata semua atau di bawah rata-rata semua. Pasti ya acak. Dan ya hasilnya itulah hasil sekolah gitu. Karena ketika di random kan juga nggak tahu apakah ini pintar atau tidak ya Bunda ya. Jadi Iya, iya. iya, jadi seperti itu. Baik, ini dari Bunda Siti Jumilati. Izin bertanya Bu Ice, seberapa jauh tingkat kemurnian nilai AN mengingat pelaksanaan ANBK kemarin di sekolah saya banyak mengalami kendala sehingga untuk memenuhi kuota siswa, banyak siswa yang tidak hadir sekolah menyiasati dengan menggantikan dengan guru. Hah? Digantikan dengan guru Menggantikan. karena banyak murid yang nggak hadir, supaya memenuhi kuota akhirnya digantikan oleh gurunya nih Bun. Lah, ya kalau menurut saya ya itu namanya tipu-tipu ya. Seharusnya ya kalau misalnya tidak memenuhi kuota ya dilaporkan tidak memenuhi kuota. Bunda Siti atau mau bertanya langsung atau supaya jelas ini? Karena kalau di sekolah saya ketika ada murid yang tidak hadir sih memang dilaporkan tidak hadir gitu. Tidak diganti. Memang ada kalau di sekolah itu ada peserta cadangan ya Bun ya, peserta cadangan ketika misalnya ada yang sakit gitu, itu langsung digantikan oleh yang sakit tapi bukan gurunya. Ini tapi kalau di tempat Bunda Siti ternyata gurunya yang menggantikan. Pak Bahar minta dinyalakan Bunda Siti. Pak Bahar, silakan Bunda Siti. Iya, terima kasih Teh. Begini Iya. ya, kemarin itu di sekolah kami dan saya rasa banyak di sekolah itu rata-rata mengalami kendala. Kendala yang pertama mungkin sosialisasi yang kurang merata kepada guru, kepada siswa, dan kepada murid yang akhirnya sepertinya tiba-tiba saja langsung pelaksanaan ANBK. Nah, di situ kan akhirnya anak-anak juga bingung ini buat apa dan yang berangkat juga cadangan kan hanya 5, sementara kami yang dibutuhkan itu 45. Yang berangkat itu hanya 20 pada sesi 1, pada hari pertama. Kemudian pada hari yang kedua itu malah lebih rendah atau sedikit lagi. Meskipun sudah memberikan cadangan, kami masih kesulitan dan keinginan atasan itu ya gimana caranya biar ditutupi kuotanya begitu Ibu. Wow. Itu Wow, kalau menurut saya ya itu wow. Kasih ya apa ya? Bagaimana kita saya sulit mengatakan jadi ini kan seperti apa ya, melakukan rekayasa gitu ya. iya, Walaupun betul. ya kasihan apa sekolahnya jadi apa ya? Kayak kalau Barangkali ini mau diawali dari dibilang miskonsepsi masuk ya, kenapa? Bu Ice. Barangkali ini diawali dari miskonsepsi tentang AN itu sendiri sehingga Iya. seolah-olah kalau peserta nggak hadir maka itu merugikan sekolah gitu. Iya. Iya betul, ini miskonsepsi ya. Jadi karena pemahaman tentang
apa ya? Kalau saya bilang mendidik ini belum belum sepenuhnya dipahami ya. Iya, Jadi mungkin kayak masih secara administrasi aja gitu ya. iya. Nah, itu mungkin karena saya di sini juga merasa sosialisasinya itu kurang sampai ke dasar begitu, Ibu. Iya. Waduh, kasihan ya. Kalau di satu Jadi sekolah ada yang begini, bisa jadi di banyak sekolah juga terjadi seperti ini ya Bunda Ica ya. Ini yang harus iya. mungkin di tahun kedua diperbaiki bahwa AKM ini ya apa adanya gitu, jangan ditambal seperti ini, mungkin begitu ya Bunda Siti ya, untuk di tahun Iya, kedua begitu. betul Jadi teh. miskonsepsi yang terjadi bahwa ini penilaian anak ternyata salah, ternyata ini kan menilai rapat sekolah begitu ya. Jadi ya tampilkan apa adanya supaya tahu mana yang harus diperbaiki. Begitu ya Bunda ya mungkin ya. Betul, iya, iya. Ya tadi saya katakan, kalau kita masak mencicipi tapi yang kita cicipi bukan yang kita masak kan namanya kita membohongi ya, kita melakukan apa ya? Ya sesuatu yang salah gitu. Iya, ditutup-tutupi Ini begitu ya, ini Bu ya. Iya. iya. Jadi rapotnya Iya nanti dan tidak mencerminkan yang sebenarnya Bunda Siti. Iya, betul, betul. betul. Eh, Dan jadinya kayak jadi proses administrasi aja. iya, Padahal ini tujuannya adalah proses untuk membangun kompetensi siswa. betul. Oh my Nah, itu God. kan makanya saya tanyanya tadi seberapa jauh tingkat kemurnian itu bisa dipertanggungjawabkan begitu, Ibu. Nah, sekarang ini ya, kalau saya bilang begini, kalau sekolah sudah tidak bisa dipercaya, kita mau menitipkan anak-anak dididik di mana? Kalau Iya. sekolah masih main manipulasi, kapan kita akan membangun karakter anak-anak? Ini Nah, berarti pertanyaan tugas Bunda saya ini Siti, ya Bunda, mendalam berarti tugas sekali ya. Bunda Siti karena malam ini sudah tahu, mungkin nanti bisa memberitahukan kepada pihak sekolah bahwa di tahun kedua jangan lagi seperti ini karena ternyata N ini adalah untuk menilai kondisi sekolah, jadi harus menampilkan apa adanya supaya di tahun berikutnya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut ya Bunda ya, dari cerita kita Iya, malam ini ya. Mestinya begitu, Iya. mestinya begitu ya. iya. Dan saya rasa ini juga nanti akan saya sampaikan kepada Kemendikbud ini kalau ada hal-hal yang dilaporkan seperti ini supaya juga bisa mengantisipasi dalam bentuk sosialisasi yang lebih dalam lagi gitu. Ini kan kalau saya kan di luar Kemendikbud ya, tetapi ya alhamdulillah karena dapat informasinya dari orang pertama, dari Kemdikbud sendiri, jadi saya bisa menyalurkan. Nah, dari saya ini kan dengan peserta di dalam webinar ini juga punya kewajiban untuk menyalurkan informasi yang benar gitu. Baik, jadi Jadi akhirnya ini kita mungkin mendapat akan ini ya Mungkin Bunda, Bunda temuan di itu lapangan ngomong ya Bunda ya, untuk Iya. iya, perbaiki iya, kedua ya. Baik, iya, begitu Bunda insya Siti ya. Allah. Jadi Bunda Iya. Siti hasil dari malam ini mungkin bisa izin Bunda mensosialisasikan ke pihak sekolah gitu ya. Iya. Bu Terima Umi kasih Teh Oh, barangkali Pak Umi. Bahar. Iya, Pak Bahar, silakan. Iya Pak Bahar. ini Halo Pak terkait Bahar. ini menurut ya halo, apakah bisa Ya, kedengaran suara silakan. saya? Udah. Bisa Pak. Ya, ini menurut saya kasus di sekolah Ibu Siti Jumilati ini masalah serius ya. Sebab ini adalah problem trust and distrust gitu ya. Nah, kalau tujuan kementerian sebetulnya menyelenggarakan AN ini kan ini betul-betul ingin melihat secara serius, secara real, melakukan riset kualitatif di level sekolah sehingga benar-benar bisa menggambarkan kondisi real sekolah. Nah, kalau
data yang dikumpulkan ternyata bias, nah sudah pasti pemetaannya juga, hasil pemetaannya juga tidak akan Iya, akurat gitu. Dan iya. akibatnya ke level tindak lanjut yang tidak tepat juga. Nah, kalau seperti itu, ini kan fatal ya. Iya, Sehingga fatal, barangkali Pak. kondisi terkini kita nggak bisa mencari yang salah siapa, tapi mari kita memikirkan solusi untuk bagaimana agar hal-hal seperti ini barangkali sebisa mungkin Tidak direduksi terjadi atau ya. bahkan tidak ada lagi terjadi gitu. Iya, Nah, tanggung jawab dari iya. sisi kementerian barangkali belajar dari kasus ini bahwa ya bagaimana meyakinkan sekolah sebagai sasaran daripada penyelenggaraan AN ini untuk benar-benar secara serius menjalankan ini sesuai dengan tujuan AN itu sendiri gitu. Nah, saya tadi mengatakan miskonsepsi di awal, keraguannya adalah jangan-jangan AN ini masih dianggap sama dengan UN gitu. UN, Nah, iya. masih dianggap sama sehingga ada pola-pola yang seperti ini gitu. Ada dan saya yakin barangkali ini bukan it's not the Bukan only hanya one di case ya. situ ya. Mungkin ada banyak Iya, banyak iya, yang iya. melakukan hal yang sama yang kita tidak bisa deteksi gitu. Nah, Mm-mm. didasari kekurangpahaman dari tujuan AN itu sendiri. Maka sebenarnya webinar malam ini sangat membuka pikiran. Insya Allah semua yang hadir ini bisa Insya Allah. paham benar tentang AN ini dan filosofi penyelenggaraannya itu bisa terbagi sedemikian rupa sampai jauh, sampai ke level pemangku kebijakan di sekolah-sekolah sehingga benar-benar tujuan kementerian ini bisa tercapai gitu. Iya, mudah-mudahan begitu ya Pak Bahar. Izin Teh Umi. Ya, silakan. Ya. Baik, ini ada Ya, silakan Bunda ya, Ica. ini ada pertanyaan di Ada Bunda Teh Umi ada yang raise hand ini kerabat saya, sebentar saya kasih fasilitasi dulu untuk sebentar tadi aku soalnya sebentar Pak Bahar. Bentar. Silahkan ini Pak Bahar. ada Silahkan. salah satu kepala sekolah berprestasi di tempat saya unmute dulu. Ya, silakan. Iya, silakan Pak Ishak Pawai bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Hodijah. Ya, terima Assalamualaikum. kasih. Jadi begini. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan materi malam ini. Terima kasih Sultra Cerdas. Ya, saya dari SMA 2 Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ya. Halo. Ya, silakan Pak. Halo. Silakan. Ya, jadi, Ibu narasumber yang saya hormati, salah satu persoalan yang ada saat ini terkait dengan AN adalah saya setuju tadi, kita sangat-sangat kurang sosialisasi. Ya, dalam kondisi kekurangan atau keterbatasan sosialisasi yang menjangkau ke seluruh satuan pendidikan, yang terjadi adalah kepanikan warga sekolah yang menerima segelintir informasi bahwa AN itu berefek ABCDE, begitu. Ya. Sehingga dalam posisi itu kemudian ada saja yang kita temukan seperti yang tadi kita bahas, bahwa terjadi sesuatu yang upaya-upaya ekstrim untuk mencapai. Sekedar menceritakan fakta, ini kenyataan Bu, dalam rangka AN, sekolah itu harus naik gunung untuk mencari signal, untuk mencapai signal. Kemudian ada sekolah yang mobilisasi siswa dari pinggir laut menuju ke daratan. Ya. Saking kondisi sekolah kita hari ini berada pada situasi yang memprihatinkan. Kemudian Ibu yang kami hormati, perlu disadari, kita disadari bahwa kita sedang GTK darurat GTK. Ya. Pemenuhan 8 standar yang
yang mestinya sudah tuntas di seluruh satuan pendidikan, faktanya belum tuntas. Ya, darurat GTK yang saya maksud adalah begitu banyak sekolah yang tidak memiliki tenaga pendidik yang memadai, yang kemudian solusinya katanya itu adalah P3K, ya Bu. Ya. Iya. P3K ini menurut saya hanya mengobati luka lama lalu membuka luka baru. Nah, misalnya begini faktanya, ini sekedar bagian dari asesmen ini. Luka lama itu misalnya di sekolah saya ada sejumlah guru honor tetapi tidak punya formasi di sekolah itu. Lalu dia bergerilya mencari formasi di sekolah lain, luluslah dia di sekolah sana selesai masalah, muncul masalah baru di sekolah saya karena saya sudah ditinggalkan oleh sejumlah guru yang tadinya sudah terpenuhi saya. Ini. Yang kedua, Bu Ija, yang saya hormati saya ingin mengatakan bahwa tidak ada jaminan, mohon maaf ini kita bicara. Saya juga praktisi pendidikan. Salah satu persoalan di negeri ini, Bu, kita tidak mampu meyakinkan seluruh stakeholder pendidikan, utamanya sekolah, bahwa kebijakan ini akan terus menerus. Begitu diganti Pak Nadiem, walau alam bisawab, kita tidak tahu apakah AN masih ada, apakah semacam berbagai kebijakan Merdeka Belajar juga masih ada. Kalau muncul presiden baru dan menteri baru mungkin juga hilang lalu diganti lagi dengan kebijakan yang baru. Ini sedikit banyak memberikan terapi psikologis terhadap seluruh guru, bahwa guru dengan main-main mengatakan, ini paling sebentar juga diganti. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, narasumber yang saya hormati, saya ingin mengatakan bahwa kebijakan pusat itu tidak semudah itu langsung bisa menusuk sampai ke daerah. Kenapa? Karena negara NKRI ini jujur aja begitu banyak persoalan yang merupakan instrumen penting dari pendidikan itu sendiri, tetapi belum terpenuhi. Ya, kita mau berbicara akses pendidikan by online, tetapi kita harus sadari juga bahwa seluruh begitu banyak titik di negeri ini tidak terjangkau dengan jaringan internet. Ini persoalan, ini serius, dan saya kira menurut saya jangan juga terlalu ekstrim kita terlalu sering menyalahkan sekolah. Sementara sekolah Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah itu sangat terganggu dengan intervensi politik. Ya, tidak ada jaminan bahwa kepala sekolah berumur panjang. Kenapa? Karena intervensi politik sangat tinggi. Dan ini sangat mengganggu. Saya kira mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Silakan, kasih. Bunda. Ya, saya tidak bisa merespon apa-apa. Terima kasih atas masukannya dan concern-nya ya. Apa yang kita hadapi saat ini adalah dinamika perkembangan, namun saya yakin bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa pandemi ini telah merubah tatanan pola kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, dan saya yakin juga kita tidak akan bisa kembali pada posisi seperti sebelum pandemi. Jadi ya kita belajar banyak dari musibah pandemi ini ya, dan mari kita perbaiki sama-sama, karena kita di sekolah tugas kita adalah membangun kompetensi siswa. Bahwasanya di sana sini banyak kelompok orang dewasa seperti tadi dipengaruhi oleh politik dan sebagainya, ya mari merupakan tanggung jawab masing-masing akhirnya. Jadi kalau sekarang misalnya pemerintah pusat tidak bisa meyakinkan stakeholders, nah lantas apa yang harus kita lakukan? Ya karena saya sendiri bukan wakil dari pemerintah, jadi saya nggak bisa jawab apa-apa. Terima kasih Bapak pencerahannya. Baik, Bunda, ini ada pertanyaan dari Bunda Rahmawati, izin bertanya.
apakah capaian AN secara utuh dapat memberikan gambaran dari profil sekolah terkait dengan proses yang ada di sekolah itu sendiri, Bunda? Ya iyalah, karena kan yang disurvei karakter dan itu tadi literasi. Hasil daripada hasil literasi itu adalah bagaimana proses pembelajaran dilakukan. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan basis pengembangan berpikir kritis, menggunakan pendekatan higher order thinking. Nah, itu kalau dilakukan, maka akan berpengaruh pada kualitas literasi anak. Ketika anak membaca materi biologi misalnya, bukan nelen-nelen mentah-mentah materi pelajaran biologi, tetapi materi pelajaran biologi didiskusikan, kemudian diuraikan, dianalisa, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, dan kemudian anak memberikan respon dengan bahasanya sendiri. Nah, itu yang kemudian membentuk kompetensi berupa literasi membaca. Nah, hal itu di mana di prosesnya? Bukan ada tambahan pelajaran literasi, Bu. Di setiap mata pelajaran, setiap proses pembelajaran itu adalah membangun literasi. Setiap ya, karena setiap pelajaran itu pasti menyajikan informasi. Nah, informasi yang diolah ya, mulai dipahami, kemudian dianalisa, kemudian setelah dianalisa diklasifikasikan, dievaluasi, kemudian anak memproduksi dengan bahasanya sendiri. Itu cara membangun literasi. Nah, cara membangun karakter ya melalui bagaimana guru menjadi role model ketika mengajar. Jadi pengembangan karakter itu bukan hanya melewati mata pelajaran agama dan PPKN, tetapi lewat semua guru, lewat semua mata pelajaran, kita punya kesempatan untuk mengembangkan karakter siswa. Contohnya misalnya dalam kerja kelompok di kelas. Apakah kerja kelompok itu sekedar untuk cepet-cepetan selesai atau memang untuk membangun soft skill bagaimana anak Sumpah Pemuda berkolaborasi? 93 tahun. SMP Negeri 5 Kendari menggelar upacara bendera dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai bangsa di Indonesia. Maaf Bunda, hostnya di Pak Bahar soalnya. Ya, silakan Bunda lanjutkan. Ya, nah terganggu, saya hilang. Ya, jadi kita itu membangun kompetensi anak bukan melalui hafalan pelajaran yang diberikan, tetapi kumpulan dari proses pembelajaran. Nah, disitulah kemudian akan terlihat ini sekolah, gurunya belajar terus atau tidak. Gurunya mendapatkan kesempatan untuk belajar menghadapi siswa yang bermacam-macam atau tidak. Artinya begini, sekolah yang kondusif suasana belajarnya, environment-nya atau lingkungannya, maka proses pembelajaran pasti akan berlangsung lebih efektif. Nah, disitulah kemudian efeknya adalah berupa kompetensi, berupa literasi ya, tingkat literasi yang lebih baik. Nah, karakter yaitu yang dicontohkan. Oh, tadi saya kasih contoh misalnya kerja kelompok. Kerja kelompok itu kalau untuk melatih soft skill bukan semata-mata untuk melihat siapa yang bisa mengerjakan lebih cepat atau tidak, tetapi untuk melatih bagaimana anak-anak bisa berkolaborasi dalam kerja kelompok. Ketika temannya yang satu sedang menyampaikan sesuatu, yang lain menyimak, kemudian
ketika dikelompokkan tidak tidak diberi kesempatan untuk milih-milih orang yang menjadi kelompoknya. Kenapa? Karena kelompok ini sedang latihan untuk kecakapan hidup, bahwa di dalam kehidupan nyata itu kita tidak selalu bisa memilih siapa kelompok kita. Di dalam dunia kerja kita nggak bisa memilih kelompoknya siapa. Jadi proses di dalam kelas itu tidak hanya proses memberikan materi ajar, tetapi memproses lagi-lagi kompetensi berpikir dan berperilaku atau meningkatkan kualitas karakternya. Seperti itu ya jawaban saya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Teguh. Pada proses pembelajaran, apa yang harus diperbaiki? Spesifikasi mapel apa yang harus diperbaiki? Ketika nanti nilai rapotnya sudah ada. Gimana? Coba diulang. Pada proses pembelajaran, apa yang harus diperbaiki? Kan nanti nilai N ini keluar dalam bentuk nilai rapot sekolah ya Bun ya? Iya. Nah, akhirnya tahu nih, oh lemahnya di sini. Nah, pertanyaan Pak Teguh, pada proses pembelajaran, apa yang harus diperbaiki dari nilai rapot yang sudah keluar? Nah, spesifikasi pelajarannya yang mana? Ya. Nah, kalau dalam proses pembelajaran, barangkali saya share lagi ya. Kalau di dalam proses pembelajaran itu mari sama kita berpatokan menjadikan referensi utama itu tujuan pembelajaran dan bukan materi ajar, ya. Ini yang pertama harus diperbaiki. Yang pertama harus diperbaiki adalah bagaimana learning objective ya sebagai satu hal yang mempunyai pengaruh besar di dalam kita mengecek progresnya siswa. Jadi patokan dalam mengajar itu bukan materinya, tetapi tujuannya. Ya, nah, jadi antara perencanaan proses pembelajaran dan asesmen itu menjadi satu bungkus, bukan materi ajarnya. Yang direncanakan itu bukan materi ajarnya, tetapi aktivitas pembelajaran yang akan menunjang pencapaian tujuan. Ya, itu yang penting dalam pembelajaran. Nah, contohnya bagaimana membangun tujuan dan membangun asesmen ini ketika membuat rancangan pembelajaran. Buatlah tujuan pembelajaran yang sespesifik mungkin. Ya, ini sudah saya contohkan bagaimana tujuan pembelajaran, aktivitas, dan bagaimana guru bisa melakukan assessment di kelas untuk mengecek bahwa tujuan ini tercapai. Ini tujuan 1, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri binatang omnivora. Aktivitas di kelasnya, siswa melihat beberapa gambar binatang omnivora dan siswa menyebutkan nama-nama binatang tersebut. Setelah itu siswa mengidentifikasi apa yang merupakan ciri umum dari beberapa binatang tersebut. Nah, bagaimana kita mengecek apakah tujuan ini tercapai? Guru menyebutkan satu persatu ciri binatang omnivora dan siswa diminta untuk mengangkat tangan jika yang disebutkan oleh gurunya benar dan tidak mengangkat tangan jika yang disebutkan oleh gurunya salah. Ini adalah satu cara bagaimana kita memperbaiki proses pembelajaran di kelas kita. Bahwa proses pembelajaran di kelas kita basisnya adalah tujuan dan bukan banyak-banyakan materi, tetapi bagaimana tujuan ini bisa dicapai, ya. Nah, karena tadi pertanyaannya sudah menyangkut ke kelas ya.
Nah, asesmen yang baik dilakukan di kelas itu akan memperbaiki kualitas pembelajaran karena asesmen menyediakan umpan balik yang membantu siswa memahami langkah apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Ini sekali lagi ini sudah di kelas ya. Ini sudah di kelas. Nah, ini jadi di kelas pun kita juga menggunakan asesmen. Asesmen itu untuk apa? Untuk memberikan umpan balik kepada kita dan kepada siswa apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum gitu ya. Nah, itu sih jawaban saya untuk siapa tadi? Bu? Pak Bu Teguh. siapa? Teguh. Pak Teguh. Ya. Baik. Nggak terasa Bunda, 2 menit ke depan sudah masuk jam 21 waktu Indonesia Ya bagian Barat. Allah. Nggak terasa ya Bunda ya? Iya, nggak terasa saya. Nah, ini Karena banyak saya yang senang bertanya juga. minta materinya. Bisa diminta Bun atau Boleh. baik. Boleh. Baik, nanti Bapak Ibu silakan masuk di LMS-nya Sultra Cerdas, materinya Bunda Ica akan ada di sana. Bapak Ibu bisa mengunduhnya di sini. Baik, Bunda, sebelum saya tutup, boleh closing statement dari diskusi kita malam hari ini? Ya, closing statement saya pertama, asesmen nasional bukan ujian nasional. Asesmen nasional juga bukan ujian. Asesmen nasional adalah pemetaan. Jadi dalam menjalani asesmen nasional tidak perlu ada persiapan, tidak perlu ada latihan soal. Asesmen nasional bukan hanya AKM. AKM adalah salah satu daripada asesmen nasional, tetapi ada survei karakter dan survei lingkungan. Bapak dan Ibu, kita mendidik anak-anak berada di sekolah untuk mendapatkan bekal untuk kehidupan. Bekal apa yang dibutuhkan untuk hidup? Di zaman yang serba tidak menentu ini, bekal yang paling penting adalah kemampuan berpikir. Dan tentunya karakter yang dibutuhkan untuk kehidupan. Kita bahasakan dengan akhlak ya. Karena apa? Kalau cuman kebisaan sudah bisa banyak diwakili oleh artificial intelligence. Banyak dibantu oleh robot-robot segala macam. Tetapi kemampuan yang dimiliki oleh manusia, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, kemampuan bernegosiasi, itulah yang harusnya menjadi fokus dalam pengembangan diri siswa. Selain memampukan mereka untuk berpikir kritis. Bapak dan Ibu, mari kita terus refleksi untuk kembali memurnikan tujuan pendidikan sebagai sarana, sebagai jalan untuk mempersiapkan kehidupan anak-anak di masa yang akan datang sesuai dengan zamannya. Itu saja closing statement saya. Mohon maaf lahir dan batin jika ada hal-hal yang kurang pas. Semua tujuannya adalah buat kita semua untuk belajar. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ica Khadijah atas paparan materi yang keren malam hari ini. Jadi membuka wawasan kita bahwa asesmen nasional itu bukan sebagai penilaian terhadap murid-murid, tapi sebagai nilai rapot untuk sekolah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu dari diskusi malam hari ini bisa menyampaikan ke banyak pihak, sekolah, ke orang tua murid, agar tidak terjadi miskonsepsi lagi ya Bunda ya. Jadi seperti itu. Iya. Baik. Iya. Saya Umiti Bentar, Lestari. Saya Umiti Lestari dari akan Kota Bogor. kirimkan. Baik. Mohon maaf jika dalam memandu acara malam hari ini banyak kesalahan. Kita ketemu lagi di Sultra Cerdas edisi mendatang.
menjaga kesehatan, tetap semangat dalam mendidik murid-murid kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Materi saya kirim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi